Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video kali ini. Jadi di video terakhir saya sudah sempat melakukan pengetesan untuk selang rem TDR di Aerox saya. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton bisa langsung klik link aja di atas. Tapi di video kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya pada saat melakukan pemasangan selang rem tersebut di Aerox. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama dari alat-alatnya apa saja yang kalian butuhkan, lalu yang kedua, langkah-langkahnya saat melakukan pemasangan selang rem tersebut. Langsung aja kita mulai. Yuk. Oke, yang pertama teman-teman butuhkan adalah pastinya selang rem. Jadi ini yang saya pakai adalah selang rem TDR 37 inch warna silver. Ini belinya waktu itu di online shop, tinggal di search saja banyak. Jadi harganya juga kisaran 100 sampai 150 ribuan, jadi termasuk entry-level banget. Nah, yang kedua, teman-teman membutuhkan minyak rem yang cukup karena ini nanti kita di akhir akan melakukan bleeding atau harus mengeluarkan udara dari selang rem. Teman-teman bisa coba beli yang botol ukuran besar lah biar aman ya. Yang ketiga, kalian butuh obeng plus untuk membuka panel-panel pada bagian batok kepala dan dasi si Aerox. Yang keempat, kalian butuh kunci L ukuran T20 untuk membuka klem selang rem pada di bagian atas. Yang kelima, kalian butuh kunci pas ukuran 12 untuk membuka baut selang rem di atas dan di bawah. Yang keenam, kunci sok ukuran 10 untuk membuka klem selang rem pada segitiga di bagian bawah dan dudukan kabel speedometer di bagian bawah dekat kaliper. Yang ketujuh, kalian butuh kain lap yang cukup tebal untuk mengalasi motor kalian agar tidak terkena tetesan minyak rem yang dapat merusak cat. Yang kedelapan, kalian butuh plastik gula dan karet untuk membungkus ujung selang rem agar debu tidak masuk. Yang kesembilan, kalian butuh selang bening yang kecil dengan diameter kurang lebih 1 cm untuk melakukan bleeding alias mengeluarkan udara dari selang rem setelah nanti selang rem terpasang. Yang terakhir, yang ke-10, kalian butuh wadah tatakan untuk menampung sisa kelebihan minyak rem saat melakukan bleeding. Itu dia tadi alat-alatnya. Kalau udah punya semuanya, langsung aja kita mulai yang pertama, yuk. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah membuka batok kepala dan dasi dari si Aerox menggunakan obeng plus. Karena memang letak sarang rem dari Aerox ini ada di balik panel-panel tersebut ya. Jadi kita harus buka dulu supaya kita punya akses ke selang rem tersebut. Nah, yang kedua, bagi kalian yang sudah pasang klakson aftermarket seperti saya, kalian harus membuka klakson tersebut karena menghalangi akses. Setelah klakson terbuka, kalian pasti punya akses yang cukup untuk mengurut selang rem dari atas ke bawah. Kalian akan tahu bahwa ada 3 baut yang perlu kalian buka. Yang pertama, pada bagian atas di dalam panel, kalian buka menggunakan kunci L ukuran T20. Yang kedua, pada bagian di segitiga bawah. Kalian bisa membukanya dengan menggunakan kunci ukuran 10. Di sini kalian juga harus melepas klip sebanyak 3 buah. Yang terakhir, kalian perlu juga melepas baut pada dudukan kabel speedometer di fork bagian bawah dengan menggunakan kunci ukuran 10. Nah, setelah terbuka semua, kita bisa masuk ke tahap pembukaan selang rem bagian atas. Sebelum dibuka, ambil kain lap sebagai tatakan pada bodi bagian atas dan buka selang rem bagian atas menggunakan kunci pas ukuran 12. Di sini kalian perlu berhati-hati agar baut dan ring tidak jatuh dan hilang. Nah, setelah kalian berhasil melepas selang rem yang lama, segera pasangkan selang rem yang baru agar tidak banyak minyak rem yang terbuang. Pastikan ada 2 ring yang mengapit kepala selang rem dan kencangkan secukupnya saja karena di akhir kalian pasti butuh penyesuaian posisi. Nah, karena kepala selang rem pada bagian atas sudah terlepas, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendorong selang rem tersebut sampai ke bawah. Namun sebelum melakukan hal tersebut, kalian perlu menutupi kepala selang rem dengan menggunakan plastik dan karet. Hal ini agar tidak ada debu yang masuk pada saat kita menurunkan selang rem ke bawah. Nah, setelah kalian berhasil menurunkan selang rem sampai ke bawah, selanjutnya kalian hanya tinggal membuka baut selang rem pada bagian bawah. Jangan lupa gunakan lap sebagai tatakan agar tidak ada cat yang terusak karena tetesan minyak rem. Setelah selang rem lama terlepas semuanya, simpan selang rem dengan keadaan kedua ujungnya tertutup dengan plastik agar tidak ada debu yang masuk. Karena selang rem yang lama sudah terlepas secara sempurna, selanjutnya kita hanya tinggal memasangkan selang rem yang baru pada bagian bawah. Sebelum kita turunkan selang rem yang baru ke bawah, kita tutup dulu ujungnya menggunakan plastik gula dan karet, agar tidak ada debu yang masuk.
Selanjutnya, kita bisa turunkan selang rem tersebut ke bawah mengikuti alur seperti layaknya selang rem standar. Kalau kalian sudah berhasil menurunkan selang rem sampai ke bawah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah memastikan minyak rem turun sampai ke bawah dengan memencet tuas rem berkali-kali. Setelah kalian melihat ada tanda-tanda minyak rem pada bagian plastik di bawah, baru kalian bisa membuka plastik tersebut dan memasangkan kepala selang rem pada bagian bawah. Dengan demikian, selang rem baru sudah terpasang. Oke, sekarang selang rem yang baru sudah terpasang, tapi belum selesai sampai di situ, karena selanjutnya kita harus melakukan proses yang namanya bleeding, atau menghilangkan udara dari selang rem. Nah, untuk melakukan bleeding ini, gunakan selang bening berukuran kecil, dan masukkan ke ujung baut pada kaliper. Siapkan wadah di bawah untuk menampung kelebihan minyak rem. Tekan tuas rem di atas, lalu buka tutup aliran pada kaliper di bawah, sehingga minyak rem keluar ke wadah melalui selang bening. Di sini kalian bisa memperhatikan apakah ada gelembung udara yang keluar ke selang bening. Tutup aliran pada kaliper, lepas tuas rem, tekan kembali tuas rem, dan buka kembali aliran pada kaliper di bawah. Begitu terus sampai gelembung udara keluar semua, dan tuas rem di atas sudah terasa keras seperti pada keadaan normal pada umumnya. Yang perlu teman-teman perhatikan pada proses bleeding ini adalah jangan sampai tampungan minyak rem pada master rem di atas berkurang drastis, karena udara akan kembali masuk dari atas. Oleh karena itu, harus sering-sering dicek dan di top up kembali sambil melakukan bleeding ya. Terakhir, posisikan kembali selang rem agar sesuai pada tempatnya. Pastikan cover bisa tertutup dan selang rem tidak mengganggu saat setang dibelokkan ke kiri atau ke kanan, karena itu akan bahaya. Jika sudah, pasang dan kencangkan kembali semua baut-baut pada klem dan panel. Proses pemasangan selang rem baru telah selesai. Nah, itu dia tadi teman-teman langkah-langkah versi saya dalam melakukan pemasangan selang rem di Aerox. Buat teman-teman di luar sana yang belum pernah dan penasaran, boleh coba ikutin langkah-langkah dari saya. Kalau yang udah pernah, coba dong komen sama nggak sih pengalaman kita. Yang belum nonton video tes selang rem TDR ini bisa langsung cek di video sebelumnya atau boleh klik link di atas atau di deskripsi, nanti saya taruh juga di bawah. Nah, video kali ini sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau suka boleh dong di like, kalau nggak suka nggak apa-apa dislike aja. Kalau mau ikutin saya boleh di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman, bye.